Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Puji syukur alhamdulillah, senang sekali kita bisa bersua di program Nutrisi Keluarga untuk edisi Sabtu 18 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Juni 2022. Bersama saya Fiana Ashifa dan narasumber kita yang sudah hadir di studio Persada FM ya. Ada Ibu Wiwit Rahayu SPD MP yang merupakan dosen agribisnis Fakultas Pertanian UNS. Baik, dan di kesempatan kali ini pendengar kita akan membahas ya terkait dengan gizi yang tentunya ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Ya, dan langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wiwit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fia. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, kabar baik ya. Semangat nih, baik. Nah, terkait dengan tema kita hari ini ya Ibu ya, gizi dan kualitas sumber daya manusia. Ini pasti gizi memiliki peran penting begitu ya terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini seperti apa? Monggo Ibu. Ji. Pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar ya. Radio Persada FM di program Nutrisi Keluarga. Saya senang sekali bisa ikut berpartisipasi dalam program ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan ini kita memang mau membicarakan masalah gizi dan sumber daya manusia. Karena kalau kita bicara manusia itu sebagai satu sumber daya yang penting dalam semua aktivitas, kemudian juga organisasi, perusahaan, bahkan juga sebagai sebuah negara gitu. Dan tentunya manusia yang yang diinginkan itu adalah manusia yang berkualitas kan begitu. Nah, kalau kita bicara juga terkait dengan program pembangunan nasional, memang membangun manusia yang unggul, kemudian berkualitas dan berdaya saing itu menjadi prioritas pembangunan nasional kita begitu. Sehingga memang perwujudannya atau pembentukan manusia berkualitas itu adalah satu hal yang sangat penting begitu. Itu Mbak Aviana. Kemudian juga kalau kita bicara sumber daya manusia kan dia merupakan tidak hanya sebagai pekerja, tapi sekaligus bisa juga sebagai manajer atau pengelola dari sumber daya yang lain gitu. Misalnya kalau saya dari agribisnis gitu, di bidang pertanian misalnya usaha tani gitu kan ada sumber daya lain seperti lahan, kemudian juga ada pupuk, bibit, kemudian juga ada pestisida, teknologi. Nah itu yang mengelola, yang memanage sehingga nanti terjadi kegiatan usaha tani yang menghasilkan produk tertentu itu adalah manusia. Gitu. Demikian juga kalau di suatu negara kan sering disebut bahwa modal pembangunan itu ada modal manusia, ada modalnya sumber daya alam. Gitu. Bahkan seringkali negara yang sumber daya alamnya terbatas tapi sumber daya manusianya unggul itu bisa juga lebih berhasil dibandingkan yang sumber daya alamnya banyak tapi kualitas sumber daya manusianya kurang begitu. Jadi sangat penting sekali ya Ibu ya. Nah, ini gizi yang harus terpenuhi ini meliputi apa saja Ibu? Kalau kita bicara terkait dengan gizi gitu jadi sebelum masuk ke gizi apa yang harus dipenuhi gitu sebenarnya di Indonesia ini kalau kita bicara masalah gizi katanya dengan sumber daya manusia masih ada masalah gizi utamanya adalah ada istilah itu gizi ganda gitu. Jadi ada masalah gizi kurang di masyarakat tapi juga masih ada sudah muncul gizi lebih gitu. Nah, masalah gizi kurang di sini antara lain adalah kurang energi protein gitu, kemudian ada kurang vitamin A, kurang zat besi yang kemudian menimbulkan namanya anemi, kemudian ada juga kurang yodium yang salah satunya adalah menimbulkan gondok, kemudian ada kreatin atau cebol dan juga iodiot begitu. Jadi kalau kita bicara gizi sebenarnya ada memang zat-zat gizi yang sifatnya adalah makro dibutuhkan dalam bentuk atau dalam jumlah banyak. Itu misalnya energi, protein gitu. Kemudian lemak itu adalah zat-zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Dan ini ketika kurang energi dan protein itu tadi menimbulkan masalah gizi yang di Indonesia masih menjadi masalah utama, yaitu kurang energi protein itu. Yang ciri-cirinya itu antara lain kalau anak kurang gizi ini misalnya kurus sekali gitu. Jadi kurus sekali, terus kemudian juga mungkin kalau kurang protein itu ada yang perutnya buncit, kemudian rambutnya itu abu-abu, kaku, tidak
mengkilap gitu misalnya gitu ya ciri-cirinya. Kemudian kalau yang sekarang banyak dibicarakan mungkin kita dengar itu adalah stunting gitu. Salah pendek gitu. Kalau stunting ini juga merupakan masalah kurang energi dan protein dalam jangka panjang begitu. Jadi artinya mungkin dalam istilahnya itu 3.000 hari dari mulai hamil sampai 3.000 hari ke belakang itu ketika di situ terjadi masalah kurang energi protein dalam jangka panjang tersebut maka menyebabkan stunting itu. Dan di kita juga masalah stunting ini kan masih banyak, masih sekitar 24,4% gitu dari balita di Indonesia itu yang mengalami stunting, dan ini di atas standar WHO untuk dikatakan terjadi masalah gitu di masyarakat gitu. Berarti harus ada upaya penurunan. Itu pertama yang terkait dengan gizi makro gitu. Kemudian selain gizi makro itu ada gizi mikro yang sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah tidak banyak gitu, tetapi kalau kekurangan itu juga berakibat status gizi yang tidak baik gitu. Misalnya seperti tadi kekurangan zat besi ngaten. Kurang zat besi ini kan menimbulkan anemi. Mungkin kalau istilahnya tanda-tandanya itu ada letih, lesu, lemah gitu, jadi gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau ini banyak diderita biasanya untuk emang anak balita dan juga ibu hamil dan menyusui begitu. Dan ini kalau kita bicara kaitannya dengan sumber daya manusia, kalau misalnya anak anemi gitu terus kemudian ngantuan di kelas sekolah gitu ya, misalnya itu kan ketika menyerap istilahnya itu pelajaran itu tidak bisa optimal fokus, gitu, tidak fokus. Makanya salah satu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa anemi itu bisa menurunkan gitu atau menghilangkan IQ itu sekitar 5-10% gitu. 5-10%. Gitu ya. Kemudian kalau yang untuk pekerja juga ini ya. Kalau pekerja itu juga kalau anemi kan juga tadi mudah lelah dan sebagainya begitu, sehingga produktivitasnya juga lebih rendah 20-30% daripada yang tidak anemi begitu. Sehingga itu kalau masalah kurang gizi mikro. Kemudian yang masih menjadi masalah kurang gizi dan itu menjadi masalah di kita kurang gizi mikro itu adalah yodium. Itu mungkin kita kenal ada gondok gitu ya. Dan gondok itu sebenarnya istilahnya itu malah gejala awal gitu, atau misalnya paling rendah lah dibanding dampak kurang yodium yang berikutnya gitu. Karena yang berikutnya itu kan ada misalnya kreatin atau cebol istilahnya itu ya. Kemudian ada yang lebih parah itu adalah idiot gitu. Jika dulu ada iklan itu kalau pengen anak pintar mengkonsumsi garam beriodium gitu, kalsium TV atau gitu dan sebagainya itu ya. Jadi itu kemudian satu lagi itu yang zat gizi mikro yang masih menjadi masalah itu adalah vitamin A gitu kalau di Indonesia. Jadi kurang vitamin A. Kalau dulu itu ada lagunya itu kurang vitamin A kok buta senja itu. Jadi kalau sudah sore hari matahari terbenam itu tidak bisa melihat jarak jauh gitu. Bukan karena min atau plus, bukan, tapi karena memang kurang vitamin A. Kemudian kalau yang lebih parah atau nanti yang disebut masalah di masyarakat itu ketika terjadi yang namanya seroptalmia gitu. Jadi bola mata itu mengecil, terus kemudian korneanya itu sudah melunak gitu. Jadi mungkin kita pernah menemui juga ya di masyarakat itu mungkin yang awalnya mungkin ada bercak, kemudian yang hitam itu, bagian hitam itu kemudian memutih, kemudian sampai akhirnya mengecil, itu yang kemudian disebut sebagai seroptalmia gitu. Dan itu kalau terjadi di masyarakat dalam jumlah tertentu atau prevalensi tertentu itu dianggap sebagai masalah begitu. Itu jadi kalau bicara masalah gizi kaitannya dengan gizi apa yang harus dipenuhi gitu ya. Banyak gitu. Ya berarti ya. Berarti mulai dari harus yang makro dulu seberapa, kemudian mikro itu seberapa, seperti itu harus tahu juga ya Ibu ya. Nah ini kaitannya dengan masalah ini berarti memang sebenarnya dari pengetahuan masyarakat itu saja masih kurang ya Ibu ya, apa yang harus dipenuhi seperti itu, mulai dari gizi makro, mikro seperti itu. Nah kalau makro ini seberapa banyak sih Ibu? Kalau standar misalnya kalau di kita di Indonesia itu disebutkan bahwa pemenuhan gizi itu yang ada itu misalnya angka kecukupan gizi gitu, angka kecukupan gizi misalnya energi itu 2150 kilokalori per orang per hari ingatan. Jadi
hendaknya masyarakat itu mengkonsumsi secara rata-rata penduduk Indonesia itu adalah 2.150 kilokalori per orang per hari gitu. Hanya saja memang ini sebenarnya berbeda nanti terkait dengan perbedaan jenis kelamin dan umur gitu. Kalau misalnya anak laki-laki biasanya untuk usia mahasiswa misalnya 19 tahun itu kebutuhannya sehari itu energi sekitar 2.650 gitu. Sementara kalau perempuan 2.250 kilokalori per orang per hari gitu. Dan istilahnya energi di sini diharapkan itu terpenuhi dari beragam pangan. Nggak cuma dari satu jenis aja ya? Pangan gitu. Kalau misalnya kalau di kita kan mungkin sumber energi utama itu ada pada beras ya, karbohidrat gitu. Di mana kalau di dalam beras itu terkandung energi sekitar 360 kilokalori per 100 gramnya gitu. Sehingga kalau 2.100 300 ya itu mungkin butuh 700 gram gitu, misalnya 700 gram nasi gitu sudah terpenuhi sebenarnya gitu. Tapi apa kita mau makan cuma dari energi saja gitu. Sementara mungkin di situ tidak terdapatnya mungkin vitamin C gitu kan belum dapat ya gitu. Kemudian zat besi maka harus dilengkapi dengan yang lainnya gitu. Nah kadang kan kalau misalnya harus menghitung-hitung seperti itu kan juga kayak kadang itu bingung juga gitu loh Ibu, harus setiap hari menghitung berapa sih kalori yang harus kita butuhkan seperti itu. Nah mungkin ada cara yang lebih mudah Ibu. Kalau cara yang lebih mudah itu sebenarnya prinsip dalam konsumsi itu kan cukup dan beragam, intinya begitu. Jumlahnya cukup dan berkualitas dalam arti beragam, karena diharapkan seperti saya sampaikan tadi, kalau kecukupannya memang sudah seperti tadi 2.100 kilokalori gitu. Cuma ini kan normalnya ya makan 3 kali sehari dengan 1 piring nasi itu kan, misalnya kalau nasi itu sekitar 1 piring mungkin kalau yang banyak itu 200 gram misalnya gitu. Kalau 200 gram itu sudah terpenuhi energi itu sekitar 360 gitu. Makan 3 kali kan sudah cukup. Nanti ditambah lagi dengan daging, istilahnya pangan hewani, pangan nabati, sumber protein. Kemudian nanti sayur, kalau sayur kan dari energi tidak terlalu banyak ya, tapi dia banyak dari sisi vitamin, mineral gitu banyak gitu. Sehingga yang penting adalah makan seimbang gitu dan jumlahnya cukup gitu. Gitu. Mungkin karena masing-masing orang kan kebutuhannya berbeda sebenarnya. Iya betul sekali Ibu. Nah kemudian kalau yang untuk mikro ini seberapa Ibu yang harus diperhatikan? Kalau mikro itu biasanya satuannya kan mikrogram katanya, atau miligram ya. Misalnya kayak vitamin C gitu. Vitamin C itu butuhnya kan 50 miligram ya per hari per orang gitu. Makanya kalau vitamin C itu kan ada jumlahnya yang ada 5.000, ada 1.000 gitu kan ya. Itu ada yang seperti itu. Itu sebenarnya butuh itu bisa untuk memenuhi berapa hari gitu. Karena kebutuhan perharian sekitar 50 sebenarnya. Cuma 50 aja ya Bu. Hanya saja mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kurang fit atau apa gitu kan. Biasanya di boosternya itu adalah vitamin C kan gitu ya. Biasanya begitu karena memang salah satu fungsi vitamin C memang sebagai sebagai peningkat daya tahan tubuh. Selain dia sebagai pencahar juga. Kalau kebanyakan juga bisa diare gitu. Makanya kalau banyak makan cabai itu kan diare karena kandungan vitamin C dalam cabai kan tinggi gitu. Jadi ya gitu, harus diseimbangkan juga ya Bu ya memang ya. Baik. Nah ini kemudian tips-tips juga ini untuk menyeimbangkan makanan makro dan mikro ini seperti apa Bu? Kalau di dalam sebenarnya anjuran-anjuran pemerintah atau program-program itu sering ya, kalau dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi itu dianggap satu menu yang akan memenuhi baik jumlah maupun
keragaman gitu. Jadi ada makanan pokok. Jadi kalau selain Pasiat 5 Sempurna itu ada istilah piramida makanan gitu. Jadi yang paling bawah itu yang paling banyak itu adalah sumber karbohidrat gitu-gitu. Kemudian nanti ada sumber pangan protein hewani, kemudian protein nabati, kemudian ada sayur buah, kemudian yang paling atas itu yang paling sedikit itu adalah gula dan lemak gitu. Jadi proporsinya begitu. Yang paling banyak itu makanan-makanan sumber karbohidrat, kemudian ke atas itu yang paling sedikit adalah minyak dan gula gitu. Baik, itu tuh untuk menyeimbangkan ya Ibu. Kemudian ini terkait juga dengan kalau pola konsumsi juga ya Ibu ya, ini kaitannya juga ya. Nah ini mungkin ada harus yang disampaikan terkait dengan itu Ibu. Iya. Sebenarnya kalau tadi ya saya sampaikan kalau pola konsumsi itu memang intinya harus cukup dan beragam itu ya. Tapi sekarang itu kecenderungannya kan banyak yang mengkonsumsi itu lebih kepada tinggi lemak, tinggi gula gitu. Mungkin makanan-makanan yang disukai zaman sekarang mungkin makan makanan siap saji gitu mungkin. Itu yang sebagian besar mungkin malah jarang sayur gitu kan, jarang sayur buah gitu. Tapi mungkin sekarang agak bergeser juga mungkin setelah ada peningkatan pengetahuan masyarakat juga gitu. Mungkin sekarang banyak juga orang yang snacknya itu adalah buah dan sayur kan. Mungkin sekarang ada salad, ada apa gitu yang berkembang juga di kalangan penyedia makan gitu. Kalau dulu kan gorengan atau apa ya, meskipun bukan berarti tidak boleh, tetapi ya tadi bahwa yang paling sedikit di atas itu adalah lemak dan gula kan gitu. Tapi malah kebalik ya Bu. Kebalik mungkin. Jadi lebih banyak lemaknya seperti itu. Nah ini juga untuk gizi. Nah ini untuk gizi ini pengaruhnya memang luar biasa ya Ibu ya, terkait dengan kualitas tadi. Nah kemudian ini kalau dengan aktivitas itu misalnya seperti olahraga itu gimana Ibu? Memang masalah masalah gizi, selain masalah gizi kurang kan ada masalah gizi lebih ya. Masalah gizi lebih itu atau obesitas gitu, kegemukan gitu. Nah ini kalau kegemukan maupun kurang gizi kan intinya sebenarnya karena ketidakseimbangan gizi artinya apa yang masuk itu kalau gizi kurang dari yang seharusnya dari aktivitas yang dia lakukan. Kalau gizi lebih itu adalah apa yang masuk itu lebih banyak daripada yang diperlukan gitu, atau sebenarnya yang dimasuk itu ya cukup tetapi aktivitasnya itu tidak yang seharusnya, mungkin kerjaannya hanya tidur, terus kita mungkin banyak duduk juga gitu, kurang bergerak dan sebagainya, sehingga tidak membakar energi yang atau karbohidrat atau lemak yang ada di dalam tubuh begitu. Itu yang ketidakseimbangan itu yang menyebabkan gitu. Jadi memang ada, kalau di masalah gizi lebih maupun gizi kurang intinya seperti itu, ketidakseimbangan antara yang masuk dan yang keluar gitu. Baik Ibu, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak ya, baik di live streaming YouTube ataupun Facebook, silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa telepon di 02716381123, SMS dan WA di 081393809000. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Nutrisi Keluarga.